Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Bagaimana keadaan kalian teman-teman? Apakah kalian panik? Apakah kalian aman-aman aja ya melihat portofolio kalian merah semua? Porto saham merah, kripto merah ya. Tapi kalau saya tenang-tenang aja teman-teman ya. Karena saya seorang investor. Jadi saya ini prinsipnya simpel aja. Kalau misalnya saya ingin membeli sebuah saham, saya akan riset emiten tertentu teman ya. Enggak saya sebutkan, saya akan riset emiten tersebut dari fundamentalnya untuk jangka panjang dong ya, dari fundamental jangka panjangnya, dari laporan keuangan kemungkinan untuk jangka panjangnya dan lain sebagainya, banyak ya teman ya. Nah itu akan saya riset terlebih dahulu. Nah setelah saya riset, saya akan membeli sahamnya itu teman ya, emitennya itu. Tapi saya membelinya itu secara menyicil teman-teman ya, karena ya kapital saya nggak terlalu banyak teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya kripto, saya juga seperti itu. Saya akan riset terlebih dahulu. Apakah ini punya kegunaan? Apakah ini punya prospek ke depannya? Ya. Contohnya saya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Saya membeli koin Celis karena saya percaya teman-teman. Ya. Privasi itu ya koin karena itu kan koin privasi ya. Karena saya percaya privasi itu akan menjadi hal yang sangat dibutuhkan ke depannya. Karena seperti yang kalian lihat ya, zaman sekarang ini privasi ini kurang lah teman-teman. Jadi banyak yang akan membutuhkan. Contohnya institusi besar ya, perusahaan-perusahaan besar itu sangat membutuhkan namanya privasi. Nah, saya melihat di fenomena zaman sekarang ini banyak sekali orang ya, anak muda terutama itu mensalahpahami yang namanya investasi. Dia anak muda zaman sekarang ini, dia itu prinsipnya tuh ingin cepat kaya ya, mentalnya itu ingin cepat kaya secara instan lewat investasi. Padahal investasi itu bukan untuk membuat kita menjadi kaya secara instan ya. Investasi itu ya saya luruskan nih bagi kalian yang salah paham. Investasi itu sebenarnya konsepnya sangat simpel sekali. Contohnya seperti ini. Di tahun ini kamu dengan uang 10.000 itu bisa membeli satu mangkok mie ayam. Nah, bagaimana caranya 10.000 itu kamu bisa membeli satu mangkok mie ayam di tahun 2030 contohnya ya. Di tahun 2030. Ya kamu untuk membuat seperti itu ya kamu investasi. Di investasi itu sebenarnya untuk melindungi nilai kalian teman-teman ya. Untuk melindungi nilai kapital kalian ya. Kalau misalnya kalian pengen kayak instan ya judi aja ya teman ya. Judi itu namanya teman ya. Karena banyak sekali kita ini Indonesia ini ya yang main kriptonya, kripto meme coin karena berharap ingin kaya secara instan. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rungkat. Ujung-ujungnya apa namanya? Asetnya dijual, tanah dijual, rumah dijual karena gara-gara rungkat kripto. Jadi sangat berbahaya sekali teman-teman. Ya, karena secara psikologis itu bisa kena juga teman-teman. Karena kalian udah banyak lah ya berita-berita zaman sekarang ini orang yang stres karena rungkat main-main meme coin seperti itu. Ya, kalau misalnya kalian ingin kaya itu ya bukan cara seperti itu teman-teman. Ya, caranya bukan seperti itu. Kalau kalian pengen kaya ya naikin human capital kalian ya, naikin ya tingkatin skill kalian. Semakin tinggi skill kalian itu akan semakin dibutuhkan ya. Saya nggak melarang kalian itu apa namanya investasi. Investasi itu bagus teman-teman. Bahkan kalian boleh investasi dimulai dari kecil ya. Misalnya kalian masih sekolah nih ya. Contoh saya juga masih sekolah teman-teman ya. Saya masih sekolah. Terus kalian misalnya punya uang saku nih. Uang saku dari orang tua kalian ya. Misal kalian punya uang saku dari orang tua kalian. Nah, kalian pakai uang saku itu secukupnya. Kalau kalian apa namanya? Kalau bisa ya teman-teman ya. Kalau bisa itu kalian sisihkan lebih dari 50% teman-teman dari uang saku kalian tuh. Contoh ya 10.000. Misal kalian punya uang saku sehari 10.000. Nah,
10.000 itu teman-teman, kalian sisihkan misal 5.000 lah ya setengahnya, biar apa namanya nggak berat-berat amat. 5.000. Nah 5.000 dalam sebulan aja kita ambil 5.000 itu dalam sebulan, berarti kita ambil 20 hari karena dipotong libur ini itu ya, kan ada event-event juga, kita ambil 20 hari. Nah 5.000 itu dalam 20 hari berarti bisa menjadi 100.000, kan lumayan teman-teman kalau kalian kumpulin compounding terus ya, dan compounding kalian investasikan. Nah di setiap tahun itu pasti akan naik teman-teman, akan naik karena investasi kalian juga, yang kalian investasikan itu pasti akan juga akan naik kalau kalian pilih instrumennya bener ya. Misalkan pilih emiten yang bener ya, koin yang bener dan lain sebagainya, itu akan naik teman-teman, kan lumayan teman-teman untuk masa depan kalian ya. Jadi nggak ada kata-kata belum waktunya, kan bisa kok ya, zaman sekolah investasi bisa seperti itu. Nah kita kembali lagi dengan tadi, kalau misalnya kalian pengen kaya teman-teman ya, kalau kalian pengen kaya ya kerja teman-teman ya, kerja. Kalian cari skill ya, kan cari bagaimana caranya ningkatin skill kalian agar menjadi lebih bagus ya, lebih diincar perusahaan. Nah setelah kalian incar perusahaan terus kalian kerja ya, kalian jangan kerja terus teman-teman ya sampai tua. Kan kerja itu gunanya untuk kumpulin modal sambil disisihkan untuk investasi. Nah setelah kalian kumpulin modal teman-teman, itu modal untuk membangun bisnis kalian sendiri ya. Karena nggak ada orang kaya itu dari karyawan, orang kaya itu pasti punya bisnis ya. Makanya kalian harus sisihkan modalnya untuk investasi dan juga untuk bisnis ya, garis bawah itu untuk bisnis, karena nggak ada karyawan yang kaya ya. Rata-rata orang kaya ya, bukan rata-rata lagi, karena hampir semua orang kaya itu dari bisnis ya, seperti itu. Jadi kalian ya anak muda zaman sekarang jangan sampai kalian salah paham lagi teman-teman ya, jangan salah paham lagi tentang investasi. Karena kalau misalnya kalian pengen cepat kaya ya beli judi aja teman-teman ya, judi loh, rasain ya bagaimana sensasi judi. Kalau kalian udah merasakan judi ya dan juga kapok, kan pasti akan lebih berhati-hati teman-teman ya. Kalian jangan sampai kalian salah paham, karena investasi itu bukan untuk cara menjadi kaya secara instan. Karena investasi sejatinya itu adalah untuk melindungi capital kalian ya, melindungi nilai aset kalian. Dan yang paling penting teman-teman, jangan sampai kalian FOMO ya. FOMO itu bahaya sekali. Mending kalian riset. Kita boleh kok kita menerima opini orang lain, boleh. Tapi kalian harus tetap riset terlebih dahulu teman-teman ya, riset sendiri. Karena belum tentu opini orang lain itu benar ya, atau apa namanya terpercaya. Biasanya orang terpercaya pun ya orang yang memiliki IQ tinggi atau memiliki apa namanya nama besar. Nah, kalau misalnya orang itu tiba-tiba menjadi apa namanya jahat, kan kita nggak tahu teman-teman. Kalian jebak, terus kalian menjadi korban lagi sebenarnya. Seperti itu. Jangan sampai kalian percaya dengan siapapun. Walaupun dengan saya sekalipun jangan sampai kalian terpercaya kalau misalnya saya merekomendasikan ya suatu saat. Kalau misalnya saya merekomendasikan sebuah saham tertentu atau koin tertentu, itu jangan sampai kalian percaya. Boleh kalian percaya, tapi jangan sampai terlalu percaya ya. Itu jangan sampai terlalu percaya, karena kalian harus riset sendiri teman-teman, agar lebih aman lagi, agar kalian lebih tahu oh ini bener gak sih, oh ini salah gitu, seperti itu teman ya. Dan pesan terakhir saya bagi kalian anak muda, kalau misalnya pengen kaya kerja ya, saya pengen kaya kerja. Saya tidak menyarankan kalian untuk trading ya, apalagi menggunakan leverage ya, future, itu jangan teman-teman. Kalau saya sendiri sangat-sangat anti sekali namanya leverage dan juga future. Memang itu bisa membuat kita tuh lebih kaya lebih cepat ya, tapi resikonya pun juga lebih cepat teman-teman. Apalagi dengan volatil pasar yang sekarang ini ya,
sekarang ini pasarnya sangat volatile sekali teman-teman, itu sangat berbahaya sekali. Pokoknya nggak disarankan lah average future, itu nggak, sangat tidak disarankan teman-teman ya. Kalau kalian pengen kaya ya kerja teman-teman, kerja kerja kerja, tapi jangan sampai kerja sampai tua. Kalian kumpulin modal untuk bisnis, sisihkan untuk investasi teman-teman, oke ya. Nah kalau kalian udah punya bisnis itu enak teman-teman, tapi kan jangan ngawur ya bikin bisnisnya. Kalian harus bener pikirin secara mateng-mateng teman-teman untuk bisnis ini. Kalau misalnya kalian punya bisnis, kalian juga tetap harus investasi teman-teman. Misalnya kalian mendapatkan laba bersih nih ya, kalian sisihkan berapa itu untuk membeli aset ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.